Bismillahirrahmanirrahim. Kita tentunya dalam kehidupan ini, kita manusia adalah pelakon di dalam satu panggung yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tentunya ketika kita adalah satu pelakon yang Allah iris kewajiban dalam kehidupan kita untuk beribadah kepadanya dan menghambakan diri kepadanya, dan itu merupakan tujuan kenapa kita diciptakan sebagai pelakon di dalam panggung yang bernama dunia. Ketika kita sudah menyadari diri kita adalah pelakon dari sebuah kebaikan untuk beribadah kepada Allah, maka kita harus mengenal bagaimana karakter panggung yang kita berdiri di atasnya. Kita harus memahami tentang panggung yang kita hari ini berjalan di atasnya, karena salah satu kenaifan kita, kebodohan kita, ketika kita menjadi pelakon dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah, tapi kita tidak mengenali bagaimana sifat panggung yang kita injak atau yang kita berdiri di atasnya. Kita tidak mengenali bagaimana sifat ibadah yang harus kita lakukan di atas panggung yang bernama dunia. Inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya di dalam kita, di dalam tujuan Allah menciptakan kita supaya kita beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu menjadikan dunia ini menjadi tempat betul-betul bagi kita untuk menyelesaikan satu persatu ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya dunia ini merupakan sesuatu yang berat. Dan sesungguhnya dunia itu bukan sesuatu yang ringan. Allah tidak pernah mengatakan dunia itu mudah, tetapi Allah itu mengatakan setiap kesulitan di situ ada dua kemudahan. Tapi sejatinya memang dunia itu memang menjadi ujian. Dunia itu menjadi berat dengan seluruh konsekuensi dan komitmen yang harus kita lakukan sebagai pelakon dalam panggung yang bernama dunia. Menjadi manusia muslim itu tidak hanya sekedar hidup. Ada sebuah konsekuensi, ada sebuah kewajiban, ada sebuah komitmen yang harus dia selesaikan satu persatu di dalam penghambaan diri kepada Allah, dan itu sesuatu yang tidak bisa ditawar dan sesuatu yang tidak bisa dikurangi. Bagaimana kita memberikan komitmen, konsekuensi, serta memberikan kewajiban kita di dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Makanya, disinilah kita menjumpai apa yang dikatakan oleh seorang sahabat. Ada seorang sahabat itu mengatakan di dalam salah satu perkataan beliau, "Innahu lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitanun fa'aitu lahu bisabr." Sesungguhnya tidaklah dunia ini yang tersisa kecuali hanyalah ujian. Kecuali yang tersisa itu hanyalah fitnah. Dan itu berat. Ujian dan fitnah itu dua-duanya berat. Menjadi ujian dalam kehidupan hamba yang beriman ketika menjadi pelakon. Maka beliau, sahabat ini lalu berkata, "Fa'aitu lahu bisabr." Persiapkanlah dirimu untuk menghadapi beratnya urusan dunia dalam komitmen, konsekuensi yang kamu harus selesaikan, maka persiapkanlah dirimu dengan bersabar. Dan tidaklah kita diperintahkan 99 kali di dalam Al-Quran untuk bersabar, kecuali Allah itu mengetahui betapa besarnya ujian yang didapatkan oleh setiap manusia ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak mudah dan tidak gampang. Makanya disebut jalan kebenaran di dalam surat Al-Balad. Di dalam surat Al-Balad itu, di dalam ayat yang ke-12, Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya jalan kebenaran itu disebut dengan jalan akobah, jalan menanjak. Tentunya yang memberatkan, tentunya yang memayahkan. Karena memang tidak bisa karena memang pada dasarnya itulah yang disebut dengan karakter jalan kebenaran. Dia tidak disebut dengan jalan permadani, dengan warna merah yang mempesona, yang menjadikan setiap orang berjalan dengan kemudahan dan keringanan. Bukan. Allah itu mensifati jalan ibadah dan jalan kebenaran itu dengan kata akobah. Dan kata akobah itu adalah jalan mendaki lagi menanjak, yang tentunya tidak ada yang bisa sampai pada ujungnya kecuali adalah mereka yang berkarakter kuat dan mereka tentunya yang bersabar. Makanya sering saya menyampaikan di banyak kesempatan, sesungguhnya jalan kebenaran itu jalan yang panjang. Yang lelah akan lelah, yang letih akan letih, yang bosan akan bosan, yang berbalik arah akan berbalik arah. Yang tertinggal dan tersisa hanyalah mereka yang betul-betul bersabar, dan itulah yang akan terus berjalan di atas kebenaran. Allah tidak mewajibkan kita sampai di ujung jalan kebenaran, tapi Allah mewajibkan kita supaya kita mati di atas jalan kebenaran. Maka itulah yang menjadi tugas kita dengan seluruh konsekuensi yang memang harus kita berikan
dalam membayar setiap komitmen dan tanggung jawab kita di dalam penghambaan diri kepada Allah. Dan ini adalah panggung kita, panggung yang memberikan kesulitan dan rasa berat di dalam penghambaan kita kepada Allah, tetapi balasan dari Allah jauh lebih besar daripada semua pengorbanan yang kita berikan. Makanya setelah kita memahami bahwasanya jalan kebenaran itu adalah jalan mendaki dan jalan menanjak, maka tentunya disitulah kita mulai memahami sebuah realita. Berarti jalan perjalanan kita ini betul-betul memberikan pengorbanan, meminta pengorbanan, iya. Tidak usah kita membayangkan jauh ya tentang surga. Membayangkan tentang kita ingin hidup enak di dunia saja, banyak konsekuensi dan kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan kita kira orang yang sukses itu orang yang rebahan. Orang yang sukses yang kita lihat, dia menjadi konglomerat nomor 10 di Indonesia, ataupun nomor 7, ataupun nomor 5. Itu pada dasarnya yang kita lihat tidak menggambarkan pengorbanan yang dia berikan sampai pada posisi itu. Mungkin tidurnya cuma 4 jam, mungkin dari pagi sudah meeting, mungkin siangnya tidak sempat makan siang, mungkin malamnya juga masih memikirkan bagaimana anak perusahaannya dan ribuan karyawannya. Disitulah kita memahami, kalaulah hanya mendapatkan sebuah kemapanan finansial dan bebas finansial, menjadikan seseorang itu betul-betul memberikan pengorbanan, dan dia menjumpai betapa beratnya untuk mendapatkan posisi hari ini yang dia peroleh, maka disitulah kita paham apalagi surga. Karena surga itu tidak sebanding dengan bebas finansial. Surga itu kenikmatan tertinggi. Kenikmatan yang paling puncak di antara semua kebahagiaan yang pernah Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Makanya tidak salah. Ketika surga itu disifati dengan kata tinggi, berarti jalannya itu disebut dengan Aqobah. Wa ma adraka mal Aqobah. Tahukah kita jalan Aqobah itu apa? Jalan menanjak, jalan yang memanjat yang begitu berat yang dilewati di dalam kehidupan manusia. Makanya kita akhirnya menjumpai di dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Allah kemudian menyampaikan kepada kita, summa awrasnal kitabal ladzi istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Makanya ketika Allah itu sudah menyampaikan di dalam surat Al-Balad ayat yang ke-11 tentang jalan Aqobah, itu jalan kita. Jalan kita adalah jalan yang penuh dengan duri, jalan yang penuh dengan usaha komitmen untuk menahan nafsu, jalan yang dilewati dengan susah payah, bukan jalan permadani, bukan jalan-jalan istana yang lengang dan indah mempesona, di pinggir-pinggirnya itu adalah taman-taman bunga, bukan itu jalan kebenaran itu. Jalan yang tentunya ada banyak konsekuensi yang harus dibayarkan. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi